kembali lagi bersama aku, Fitri Yuliana. So, tema videoku kali ini adalah tentang first love book. Bukan first love person ya, enggak. Ini first love book. Jadi ini tuh di bulan September aku ada satu buku yang berhasil membuat aku jatuh cinta. Buku ini udah diterbitkan lama dan mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang membaca. Dan juga, you know guys, kalau buku satu ini, novel ini udah difilmkan dan filmnya baru saja tayang. Dan aku sudah menonton filmnya. Nah, judul bukunya adalah Rentang Kisah. Oh iya, maaf ya ini kebalik karena aku pakai kamera depan. Gara-garanya sekarang aku take videonya tuh lagi di kamar, dan kalau misalkan kalau pakai kamera belakang itu tuh kualitasnya nggak bagus. Ya maklum lah ya, aku masih kayak YouTuber abal-abal, bukan YouTuber malah, aku cuman ini hobiku banget, jadinya aku masih belum bisa bermodal guys. Jadi doakan aja ya, ini aku lagi take di kamar dan buat ngasih kualitas yang bagus di videonya, akhirnya aku pakai kamera depan seperti itu. Nah, ini langsung kembali ke laptop ya. Novel Rentang Kisah karya Kak Gita Savitri. Nah, udah pada tahu kan kalau misalkan Kak Gita Savitri itu emang seorang blogger, penulis, YouTuber. Nah, udah lengkap dong, dia tuh keahliannya tuh udah ahli banget. Dan bukunya yang ini berhasil membuat aku jatuh cinta. Dia udah nulis 2 buku. Ya, setahu aku 2 buku masih, Tentang Kisah sama Cup of Tea. Nah, kapan-kapan nih aku bahas yang Cup of Tea. Sekarang Tentang Kisah dulu. Soalnya ini lagi viral banget. Gara-garanya ya filmnya baru aja ditayangkan, dan memori otakku tuh masih bisa banget mengingat siapa saja pemainnya, siapa saja yang menjadi Kak Paul, siapa sih yang menjadi Kak Paul, itu tuh nama orangnya tuh aku masih inget banget. Dan salah satu kelebihan buku ini menurut aku, karena bahasanya mudah dipahami, kan menceritakan perjalanan hidupnya Kak Gita, bagaimana pas sejak kecil dia sama ibunya, dia bapaknya itu pindah ke luar negeri gara-gara harus membiayai hidup keluarganya gitu kan. Bagaimana Kak Gita lulus di ITB, tapi ternyata setelah lulus ditawarkan ke Jerman, padahal pas mau mendaftar di ITB tuh dia bener-bener try hard gitu loh, kayak berusaha keras, tapi ternyata sama ibunya ditawarkan ke Jerman, dan sampai di Jerman perjuangannya masih belum berhenti. Dia harus belajar keras banget ya, namanya juga di rantauan lah ya, kita nggak boleh leha-leha kecuali kita emang dari keluarga yang udah kaya, apa-apa ada. Tapi walaupun begitu kita harus tetap berjuang gitu loh, kayak belajar jangan sampai di drop out gitu. Nah, novel ini seperti yang aku udah katakan tadi, udah ada filmnya, kalian juga bisa nonton banget dari rumahnya kalian masing-masing, gak harus ke bioskop karena sekarang lagi pandemi. Jadi berdoa aja ya, semoga pandemi ini segera berakhir biar kita sama-sama bisa ke bioskop nonton film yang kita suka, dan gak harus diem di rumah doang. Dan jujur guys, aku juga bosan. Nah, oke, kembali ke laptop. Iya, maaf ya, pembahasanku tuh melenceng banget, general banget pembahasanku. Jadi di sini aku akan membahas tentang pendapatku pribadi novel Rentang Kisah dan filmnya. Nah, sejak SMA dulu, aku tuh kalau misalkan di sekolah ada beberapa pelajaran yang mengharuskan muridnya untuk nonton, itu pasti aku tidur banget, pules banget, karena aku tuh orangnya nggak suka nonton TV aja itu nggak sampai 5 menit aku udah tidur. Jadi akhirnya akhirnya tuh aku ini sampai sekarang pun aku belum suka nonton. Tapi kalau pas nonton filmnya Rentang Kisah, namanya juga jatuh cinta lah ya. Yang namanya jatuh cinta, walaupun kita nggak suka, serasa suka gitu kan. Yang awalnya aku nggak suka nonton Rentang Kisah tuh aku melek dari depan, dari awal filmnya sampai akhir aku tuh melek guys, gak ngantuk, gak ngapa-ngapain, sumpah aku tuh fokus banget. Dan di sini menurut aku dari dulu tuh aku juga nggak suka misalkan nonton film yang sebelumnya udah ada novelnya. Jadi film itu diangkat dari sebuah novel, karena
menurut aku kayak aku tuh kalau pas misalkan baca novel, aku tuh suka berimajinasi, suka berekspektasi gitu loh, sambil membayangkan, oh ya kalau misalkan nanti ini di dunia nyata, ini loh yang jadi tokoh si ini gitu loh. Kayak ternyata setelah aku menonton filmnya, loh kok gitu? Loh kok ada part yang dipotong? Padahal ya pasti kayak gitulah ya, yang namanya film nggak mungkin, misalkan film yang diangkat dari novel, nggak mungkin semua part ditayangkan, pasti ada tambahan, pasti ada yang dikurangi, seperti itu kan. Nah, kebetulan di filmnya Rentang Kisah ini, kalau di sini lebih ke ini ya, perjuangannya si Gita, gimana dia kuliah di Jerman, gimana dia bertemu dengan Paul. Nah, kalau misalkan di filmnya itu lebih ke keluarga. Jadi lebih ke keluarga, ibunya dia yang sangat-sangat mensupport dia, ada dimanapun dia suka, baik suka maupun duka. Nah, itu tuh tentang keluargaan banget intinya kalau misalkan di filmnya. Itu tuh yang paling aku tangkep perbedaan yang secara general. Nah, misalkan selain itu ada juga yang aku tangkep, misalkan nih di sini ada bentar ya, aku cari dulu. Di halaman 75 sampai 76 ini kan menceritakan gimana Gita dulu dikhianati sama orang yang dia sayang gitu kan, sama orang yang dia sayang dihianati, tapi di sini tuh nggak ada gitu loh, di bukunya nggak ada misalkan kayak sampai dia hampir ini sendiri sih, kayak ini pisau ke tangannya, ke sininya gitu, tapi di filmnya ada gitu. Nah di sini belum, di sini tuh cuman dia bilang kalau dia cuman nangis berhari-hari, terus akhirnya sampai dia bangkit. Nah kalau misalkan di filmnya tuh mungkin untuk lebih menambah suasana gitu kan ya, jadinya ditambah pas dia ke dapur ambil pisau dan kayak mau bunuh diri gitu loh, intinya kayak di sini tuh digoresin sama pisaunya. Ngeri nggak sih? Gara-gara cinta doang guys. Nah terus ya itu sih menurut aku pendapatku tentang beberapa hal yang berbeda antara novel sama ini filmnya. Nah ini ya, kalau misalkan kita membaca suatu novel, suatu buku apapun itu, pasti ada hal yang menurut kita aku nggak setuju sama novel ini gitu kan. Namanya aku nggak setuju sama part ini. Nah, ada beberapa part yang aku juga nggak setuju. Nah, di sini tuh di part pertama, ini sih kayak aku pas udah tau kan kalau misalkan aku tuh agak sensi kalau misalkan dengar kata ibu. Nah, itu kayak emosiku tuh langsung, bukan emosi ini ya, bukan emosi marah, enggak, kayak aku langsung jiwa meloku tuh timbul gitu loh. Nah di sini tuh malah ininya, nah tuh ibu selalu salah. Nah aku tuh kayak pas baca ini, loh kok ibu selalu salah? Bukannya si ibunya Kak Gita nih yang selalu mensupport dia. Nah ternyata barulah ketika aku sudah udah aku baca, ternyata si Gita nih dulu takut sama ibunya, nggak begitu akrab gitu kan, nggak berani walaupun dia punya penyakit tuh, dia sakit, dia tuh nggak berani ngomong sama ibunya karena intinya ya pasti dimarahin, padahal bukan dimarahin sih, lebih ke dinasehatin kayak gitu. Nah akhirnya ya itu yang nggak aku setuju sama judulnya sih, lebih ke judulnya ibu selalu salah tuh kayak lebih ke gimana ya, bahasanya tuh kurang pas gitu loh kalau menurut aku ya. Terus selain itu di novel ini juga diceritakan kalau misalkan dari dulu Gita tuh bukan termasuk orang yang ambis gitu. Pas SMA loh ya, pas SMA tuh dia nggak belajar. Terus akhirnya setelah kelas 3, waktu itu dia berumur 20 tahun. Nah pas kelas 3 SMA dia tuh dipaksa untuk mikirin tentang kuliah. Waktu itu kan masih remaja, terus akhirnya dipaksa untuk dewasa. Tapi dia berhasil gitu loh. Nah ini yang aku nggak setuju. Makanya kalau buat aku pribadi, seseorang itu udah harus terbiasa ambis sejak kecil. Soalnya aku dulu gitu guys. Jadi dulu aku tuh pas SMA udah sejak kelas 1 SMA
Itu tuh aku udah mikir gimana sih caranya kuliah, gimana sih kelak di masa depan aku pengen apa, aku tuh dapat beasiswa enggak, aku tuh nanti pengen cita-citaku tuh apa, aku udah mikir kayak gitu. Jadi kayak lebih ke ambis banget kalau aku, soalnya aku sadar kalau misalkan orang-orang di sekitarku, maksudnya tuh keluarga aku itu tuh bukan orang kaya, bukan orang yang berpendidikan, jadinya aku harus berusaha, bener-bener berusaha lebih keras daripada yang lain. Nah sedangkan si Gita ini ibunya tuh udah sadar pendidikan, ibunya dia udah sadar pendidikan, seluruh keluarganya dia udah sadar pendidikan kan, jadinya dia tuh nggak kesulitan kalau misalkan dia mau baru ambis setelah kelas 3 SMA, jadi ada ibunya gitu loh yang mendorong. Nah kalau misalkan aku pribadi, oke, ibuku emang mendukung banget kalau aku kuliah tuh kayak, iya kamu harus kuliah Yul, kamu harus gini. Tapi beda lah ya, semua orang tuh berbeda loh guys. Jadi menurut aku nggak setuju sama part ini doang sih. Aku nggak setuju sama part ini. Di waktu Kak Gita menceritakan kalau misalkan dulu tuh dia nggak niat belajar gitulah intinya. Lanjut ya. Nah selain itu, di sini tuh juga kita lebih menjelaskan ke perjuangan dia kan, gimana dulu dia ketemu dengan suaminya Kak Paul, gimana dulu Kak Paul tuh yang mualaf, terus akhirnya kita menyaksikan sendiri gimana Kak Paul mengucapkan syahadat gitu loh. Kayak itu tuh bener-bener momen berharga. Dan walaupun begitu aku gak berharap sih dapat jodoh yang beda agama, no naudzubillah min dzalik. Nah, terus di sini di buku ini juga diceritakan, sebentar ya, udah aku tandain kok. Nih, ada satu paragraf yang bikin aku ngakak. Pas bacanya tuh aku ngakak banget. Ini bukan lucu sih, tapi lebih ke kayak relate banget sama prodiku sekarang. Nih, aku suka bahasa, tapi kata orang-orang kuliah sastra itu nggak akan bikin kaya. Itu kayak, oh my god, dia jadi gini guys. Sekarang tuh prodiku, aku tuh kuliah di jurusan sastra, lebih tepatnya sastra Inggris. Nah kayak emang sih orang-orang tuh bilang di sekitarku, di lingkunganku sendiri tuh mikir gini, kuliah apa Yul? Kuliah ini jurusan sastra. Emang nanti gimana? Tembusnya ke apa? Jadi apa? Gitu kan. Misalkan nih, seandainya aku jawab, kuliah apa Yul? Kuliah kedokteran. Oh jadi dokter gitu kan jelas. Nah sedangkan kuliah apa Yul? Sastra. Nanti jadi apa? Terus aku ya mikir, oh iya jadi apa ya? Gitu kan. Tapi itu urusan terakhir sih. Sekarang kita yang penting, aku tuh belajar aja gitu. Soal pekerjaan itu terakhir. Aku nggak begitu mikir ke sana. Nah, terus di sini juga yang relate sama aku itu waktu si Gita bilang selama 25 tahun hidup aku merasa usia 20 tahun adalah usia yang paling challenging. Aku setuju banget. Jadi umurku yang 20 tahun sekarang itu benar-benar lebih kayak challenging daripada umur pas 18 tahun. Padahal kalau dipikir-pikir umur 18 tahun itu adalah umur yang menurut aku challenging, karena waktu itu aku harus mikirin kuliah, aku harus mikirin gimana kuliah dengan biaya yang murah, aku harus jauh dari ibu, aku harus jauh dari semua keluarga aku. Itu kayak challenging buat aku. Tapi ternyata pada kenyataannya umur 20 tahun itu lebih challenging guys, lebih menantang aku gitu loh. Kayak masalah datang, terus intinya banyak hal yang sebelumnya belum ku kira gitu loh, belum aku pernah bayangkan kalau itu akan mendatangi hidupku, dan itu datang di umur 20 tahun. Jadi buat kalian yang sedang berumur 20 tahun, sending virtual hug for you all. Jadi peluk online ya dari aku ya buat kalian yang berumur 20 tahun. Nah, terus setelah itu aku kan membaca novel ini. Udah aku ceritakan tadi kan kalau misalkan novel ini benar-benar membuat aku bisa bangkit dari kemageranku, dari Yuli yang mager banget, Yuli yang suka rebahan. Jadi kayak aku bener mikir dunia ini tidak sesantai ini, tapi dunia ini tidak seserius itu juga kok. Jadi kita udah harus benar-benar serius menghadapi dunia, serius menghadapi orang-orang, kritis. Terutama Kak Gita kan terkenal dengan orang yang kritis. Kak Gita tuh orangnya mikir, suka mikir. Nah, aku pengen kayak dia. Jujur aku pengen banget jadi orang yang suka mikir, biar otakku tuh nggak buntu gitu loh.
Jadi nih, novel ini bagus banget. That's why buku ini berhasil menjadi my first love book for this month. Padahal kayak di videoku kemarin udah aku jelasin kan kalau di bulan ini aku lagi baca 6 buku. Dan selain itu juga aku baca rentang kisah, dan ternyata dari semua buku itu rentang kisah lah yang berhasil menjadi my first love book. Jadi thank you ya udah mau menonton videoku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.